sekarang Nadia lagi ada di gang kecil daerah Tanjung Duren. Nadia bukan mau main ke rumah teman, tapi Nadia ingin masak masakan lobster yang rumahan, tapi rasanya rasa restoran. Penasaran kan? Penasaran? Yuk! Wah, kalau ngomongin lobster, emang belakangan ini lagi viral banget ya guys. Aneka olahan lobster yang bentuknya unik dan pastinya menarik. Tapi Nadia nggak membuat bakso lobster ya. Nadia bakal bikin olahan lobster yang berbeda pokoknya. Permisi Pak. Hai, halo. Halo, dengan Pak siapa? Saya Handoyo. Handoyo, Iya. berarti kita salamnya dari jauh dulu ya. Iya, social distancing. Betul. Pak, aku mau diajarin masak masakan lobster yang spesial. Masakan lobster rumahan tapi ala restoran ya rasanya ya. Iya. Uh. Oke, saya akan kasih tahu tips-tipsnya. Yang pertama mulai dari pembersihan lobster. Karena pembersihan lobster itu paling penting ya. Kalau tidak itu akan jadi amis dan cepat busuk. Ya, kita ke arah sana. Oke, siap. Nah, ini dia guys, bagian terpenting sebelum mengolah lobster, yaitu proses pencucian. Karena lobster yang digunakan berasal dari laut, jadi pertama-tama kita pastikan dulu lobsternya bersih dari pasir. Cuci dengan air yang mengalir, supaya mikroba yang terkandung pada lobster dapat terbuang sempurna. Oh iya, selain mencuci lobster sampai bersih, hal yang harus kalian perhatikan dalam memilih lobster juga sangat penting guys. Karena kalau lobster yang digunakan tidak fresh, bau amis akan tetap timbul meskipun sudah dicuci. Terus, ciri lobster yang fresh apa dong? Nih, kita kasih tipsnya ya guys. Pertama, kita lihat dulu bagian leher atau punuk lobsternya. Dari sini kita bisa melihat daging lobster masih fresh atau tidak. Selanjutnya, cek bagian perut lobster. Kalau warnanya hitam atau pink, itu berarti lobster sudah dibekukan terlalu lama. Terakhir, pastikan daging lobsternya masih empuk dan tidak berbau. Nah, itu tadi tips memilih lobster ya. Kalau sudah bersih, lobster bisa langsung diolah ataupun disimpan di freezer selama 1-2 bulan. Mantaps! Yuk, lanjut kita olah guys. Kalau dibuat asam manis atau saus padang, kayaknya udah biasa ya. Gimana kalau kita olah dengan saus kari dan saus cilantro? Sepertinya menarik guys. Langsung kita lihat proses pembuatannya. Pertama-tama, kita belah dua dulu lobsternya, lalu goreng sampai matang. Sambil nunggu lobsternya matang, kita buat dulu saus karinya. Iris tipis bawang putih, bawang merah, dan bawang bombay. Tumis hingga wangi. Lalu masukkan saus karinya. Aduk hingga rata ya guys. Ngomongin soal kari, hidangan berempah khas ini berasal dari Asia Selatan, tepatnya India. Terdapat banyak jenis kari, dan yang kita gunakan saat ini adalah saus kari Singapura. Rasanya sedikit manis dan tidak terlalu pedas. Untuk mengentalkan saus karinya, kita menggunakan telur yang sudah dikocok ya guys. Masukkan secukupnya. Aduk perlahan supaya tidak menggumpal, diamkan sampai mendidih. Kalau sudah seperti ini, tinggal kita masukkan lobster yang sudah digoreng. Aduk sebentar, terus sajikan deh. Tahan dulu. Masih ada lobster saus cilantro yang akan kita buat nih. By the way, kalian tahu nggak sih guys, apa sih cilantro itu? Nah, masih banyak yang belum tahu nih kayaknya. Nih, kita kasih tahu ya guys. Jadi cilantro adalah daun ketumbar. Emang sekilas mirip dengan daun seledri. Tapi kalau soal rasa dan aroma, jelas beda ya. Untuk membuatnya juga cukup mudah. Ambil perasan jeruk lemon, tambahkan jahe yang sudah dirajang, lanjut beri daun ketumbar dan sedikit cabai merah, supaya warna sausnya lebih menarik. Panaskan sebentar, lalu masukkan lobster yang sudah direbus. Aduk hingga rata, lalu sajikan deh. Tara, semua olahan lobsternya udah jadi nih. Nggak cuma ada lobster kuah kari dan saus cilantro. Di lobster edik ini juga ada menu lain seperti lobster saus ponzu dan sambal matah. Tara, udah jadi semua lobsternya. Duh, kelihatannya enak-enak ya guys. Cus, langsung kita cobain yang saus ponzu dulu ya. Saus ponzu adalah saus yang terbuat dari jeruk lemon yang digunakan dalam masakan Jepang. Rasanya lebih ke asin, asam, dan gurih gitu guys. Pas banget disantap dengan lobster bakar. Lanjut ke saus cilantro yang kita buat tadi ya. Let's eat. Saus cilantro mirip-mirip dengan ponzu.
Hanya saja, cilantro lebih segar karena ada perasan lemon dan daun ketumbarnya guys. Karena sausnya memiliki rasa yang kuat, jadi pas disajikan dengan lobster rebusnya ya. Mandai, mantap badai. Lanjut ke juaranya nih guys, lobster kuah kari. Dari penampilannya aja udah kece banget nih. Kira-kira rasanya seperti apa ya? Yuk, let's eat. Wah, ini sih enak parah guys. Rasa daging lobster bakar yang gurih berpadu dengan bumbu kari yang dominan pedas dan manis, nyatu banget di mulut. Kalau kalian suka makan dengan bumbu yang memiliki rasa dan aroma yang kuat, kalian bisa pilih yang bumbu kari ini guys. Dijamin gak bakal nyesel deh. Oh ya guys, for your info nih, lobster air laut kaya sekali akan vitamin, mineral, asam omega 3, dan asam omega 6 yang baik untuk kesehatan kita. Mengkonsumsi lobster secara rutin juga dapat meningkatkan kesehatan jantung, meningkatkan kecerdasan otak, dan bisa membantu menurunkan berat badan. Tuh guys, banyak banget ya manfaatnya. Ini nih yang namanya sempurna. Udah rasanya enak, terus banyak manfaatnya pula. Jadi semua rasa yang ada di sini tuh enak banget guys. Tahu nggak sih? Tapi kalau kalian mau makan lobster jangan kebanyakan karena kolesterolnya itu cepet naik. Oke, Nadia mau makan dulu.